Nah, ayeuna ayatna. Ya, ayat ini ditujukan kepada wanita-wanita mukminat. Nah, kepada ibu yang ada di sini, anak perempuan ibu, ibu kita, adik perempuan kita, umumnya semua mukmin yang mengaku beriman, percaya kepada Allah. Allah berfirman begini, jangan menampakkan perhiasannya. Perhiasan di sini yang nempel di tubuh. Ari kitu mah perhiasan aya dina cepuk teu naon ditembongkeun. Bu, anting ibu aya dina cepuk. Kalung ibu. Ya, gengge ibu, gelang ibu aya dina cepuk. Ya. Terus ada suami tetangga ibu mau beli, "Bu, mana perhiasan teh peser kanggo istri abi?" Tah. Boleh diperlihatkan? Boleh. Yang tidak boleh teh kalau sudah nempel nah dina beheung. Teu kenging tos di kana beheungkeun mah teu kenging tololkeun liontina, tidak boleh. Ya, leher wanita itu auratnya. Aurat. Tah begitu juga perhiasannya. Ari kalung teh perhiasan gamis, perhiasan leher. Perhiasan leher. Anting itu perhiasan kerudung, perhiasan telinga. Telinga. Telinga ini aurat. Begitu juga antingnya. Kajian di kerudung, tololkeun antingnya. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu baju, Bu. Baju mah da moal tiasa disumputkeun maknya acuk digulung-gulung kadiekeun. Baju termasuk aksesoris yang nempel di baju seperti bros. Bros mah mangga. Kaca soca itu perhiasan. Ya, aksesoris mangga. Makanya kaca soca dilebet. Ya. Termasuk cincin karena telapak tangan wanita itu bukan aurat. Terus hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Nanti ya ada tafsirnya di bawah. Maksud kerudung ke dadanya teh karena di zaman Nabi banyak yang model bajunya lahak, Bu, lahak. Jadi kalau bajunya pas setengah dada, nanti dadanya kelihatan. Ya. Tapi walaupun pakaian ibu model begini ciangi, ya, saran dari agama itu bagus. Si kerudung itu melebihi dada. Sebab acukna bilih ketat nanti puntennya payudara mencetak. Kan awon. Tidak boleh. Walaupun tebal, nutup tapi mencetak bentuk tubuh. Depikeun ka buburah holan eta tukang hareup. Cek orang Sunda mah namina ngaleupet. Ngaleupet. Nya nu ketat ya. Diturunkan, nah supaya tidak mencetak bentuk tubuh. Kumaha Ustad abi rasa poli ya. Ari digomrangkeun ka dieu kehese ieu teh begitu. Nya sok bulat belit ka dieu ngan ngangge acuk ieuna ulah nu ketat. Ulah nu ketat. Sebab lamun ketat nanti membentuk. Kumaha lamun senam? Senam kalau senamnya indoor di dalam ruangan. Terus yang senamnya semua perempuan muslim yang baik, aman. Dibuka kerudung juga aman. Tapi kalau ada non muslim, jangan. Nanti di bawah. Teruskan. Jangan menampakkan perhiasan kecuali. Tuh, jangan. Perhiasannya saja jangan. Apalagi auratnya. Kecuali kepada suaminya. So, ke suami mah Bu, di situasi kondisi tertentu, boleh ke barat-baratan. Ya, di situasi kondisi tertentu dengan suami mah boleh ke barat-baratan. Kade, ibu dengan suami di kamar ulah ke Arab-Araban. Ari keluar mau ke barat-baratan dang dante. Ari jeung suami ke Arab-Araban. Karunya caroge ibu. Ya. Dengan suami mah sok begitu. Kepada ayahnya boleh. Tentu kepada ayahnya tidak bugil ya. Tapi nusopan malah. Ya. Walaupun ayah itu mahram, jangan sampai tidak pakai baju di hadapan ayah. Ya. Terus bapak suami alias mertua. Siapa lagi? Putranya
putra dari suami alias anak tiri ya. Seorang perempuan nikah dengan duda anak satu laki-laki, mahram. Boleh anaknya itu di salaman, si ibunya tidak berkerudung, boleh. Saudaranya, saudara di sini adik kakak. Baik seibu sebapak, sebapak saja, seibu saja. Sepupu tidak termasuk. Nanti bapak termasuk kakek, kakek juga mahram. Uyut, nondi, bao, jangga waring, udeg-udeg kakait siwur, nondi kadituana tela. Termasuk. Anak ke bawahnya termasuk cucu. Tapi kalau saudara, sepupu tidak termasuk. Saudara mah seibu sebapak, sebapak saja, seibu saja. Selanjutnya, putra dari saudara laki-laki alias keponakan, putra dari saudara perempuan alias keponakan. Ya. Ibu dikunjungi oleh keponakan laki-laki ibu yang sudah dewasa. Kebetulan ibu tidak berkerudung, aman. Ngan entong buligir. Kalau sekedar tidak berkerudung, oke lah. Terus kesananya perempuan muslim lainnya. Nah ini ada tambahan. Ya saya belum lama nih kajian dengan anak-anak santri subuh. Yang disebut perempuan muslim lainnya teh bukan perempuan muslim secara umum ternyata. Bahasanya pun aunisa ihina, perempuan-perempuannya. Jadi perempuan muslim lainnya teh perempuan muslim yang sudah dikenal baiknya. Seperti ibu lah nih, sesama jamaah pengajian. Kebetulan ada acara senam nih, Ustaz abi mah sok sarenam indoor. Begitu ibu-ibu ini, Ustaz hari di kerudung, di gamis, piraku muni rariged kieu. Ya, ngangge training, nu sareksi, mangga sesama perempuan muslim yang dikenal mangga. Itu juga muslim, ngan muslimahna eta mah ditarato jelema teu bener, wayahna ditutup. Walaupun dia muslimah, tapi kalau dia bukan perempuan baik-baik, sebaiknya dijaga. Bahasa nage nisa ihina, perempuan-perempuannya. Artinya tidak semua perempuan muslim. Tapi perempuan muslim yang sudah dikenal baik, yang bisa menjaga marwah kita. Walaupun dia muslim, tapi salah tara, ngomongna kamana wae, komo ima provokator, komo cok gibah, wah sebaiknya kita tutup. Sebab tidak mustahil di saat kita memperlihatkan aurat, ada cacat di tubuh kita, diuarkan, nanti dipiralkan oleh orang ini. Jaga. Jadi perempuan muslim lainnya tidak secara umum. Tapi perempuan muslim yang ibu sudah kenal baiknya. Ibu tidak kenal, tapi perasaan saya ini orang baik. Masih aman itu. Terus anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Balita lah bulah. Tapi kalau anak itu belum balik, tapi sudah mengerti aurat perempuan, sebaiknya ibu jaga. Seperti anak kelas 4 SD mungkin belum balik. Ya. Ibu punya anak atau cucu kelas 4 SD. Teman-temannya ke rumah ingin botram atau ada kerja kelompok. Banyak yang laki-laki, saran dari saya ibu tutup auratnya. Tutup. Walaupun di rumah karena ada laki-laki lain. Ya. Kecuali kalau dia belum mengerti aurat perempuan. Selanjutnya kepada pelayan, bukan. Tadi belum ya. Hamba sahaya yang mereka miliki di kita sudah tidak ada ini. Pelayan yang tidak mempunyai keinginan kepada perempuan. Ini yang disebut awit tabiina goiri ulil irbah minarijal teh. Bahasa saya bu, laki-laki yang puntennya cacat mental. Yang dia tidak tertarik dengan perempuan itu. Kalau Down syndrome ada syahwat kepada laki-laki, ada syahwat bu. Ada laki-laki Down syndrome, dia masih tertarik dengan perempuan, nggak boleh. Yang autis mungkin itu cacat mental, tapi masih tertarik dengan perempuan. Autisme masih bisa menikah, Down syndrome masih bisa menikah. Ieu mah tidak ada tertarik.
Jangankan menikah, tertarik saja dengan perempuan tidak. Ya. Yang cacat mental dina keterangan tafsirnya laki-laki nu cek orang Sunda mah boloho pisan. Bulhu bahasa lagi bulhu teh boloho. Tidak tertariklah dengan perempuan. Jarang di kita, tapi ada ya. Nah, ini ibu-ibu hati-hati ya. Janganlah mereka perempuan mukminat memukulkan kakinya ke bumi. Memukulkan teh menghentakkan kakinya ke bumi agar diketahui perhiasan yang tersembunyi dalam kakinya. Jangankan diperlihatkan, ditutup perhiasan kaki teh namina gengge. Ibu tutup ngan mapahna kikieuan. Kelencering. Supaya orang tahu ibu teh pakai gengge. Sudah dilarang. Hukumnya haram. Haram hukumnya ini. Jadi ini yang berfirman Allah. Bukan kolak saja, bukan. Bukan pendapat ulama manapun. Tuhan semesta alam yang langsung melarang. Jangan kamu memukulkan kaki kamu ke bumi. Sama. Jangan menghentakkan tangan supaya gelangnya bersuara nanti didengar orang lain. Sama. Gelangnya ditutup. Tapi mapahna kikieuan. Antingnya ditutup pakai kerudung. Tapi berjalannya kikieuan. Bu kunaon? Ya anting wete. Sudah tidak boleh. Kekerasan. Ya, sudah tidak boleh. Apalagi diperlihatkan. Ya. Mengapa? Karena perbuatan itu bisa mengundang perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Bu, ibu ngangge emas rencem, memang ditutup. Ngan kadarangu, gelang kadangu, gengge kadangu. Belanja sendiri ke mall. Nu tadina embu ngagarong ge, wah emas taloba ku aing digarong. Bisi kitu. Mungkin itu, mungkin sekali. Kan saur Bang Napi oge, kejahatan bukan timbul karena niat pelakunya saja, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Eta teh kolak Bang Napi. Padahal Quran sudah. Nu teu niat maling ge, teu niat maling, tapi ningali budak. Nah, kade bu, murang kali sok aya, itu budak teh awewe, dumeh beunghar, renceman, awon, bu, awon. Anak budak 1 tahun direnceman, nu atos saha indungna. Budak nama rek ololeh horek buladi ge, pangaruh. Budak marek digelangan, rek titi digelangan teu ngaruh. Ya, saran dari saya jangan. Kalau anting bolehlah. Kalau sudah dewasa oke. Kalau masih balita direnceman lalu main, golang kalung main. Kumaha lamun aya garong? Kemana budak wae? Leweh we indungna. Tapi kejahatan dipicu wae. Ya. Nu tadina teu niat maling ge ningali budak digelang, dikalung, digengge. Jadi hayang ngagarong, leheung mun ngajambret hungkul, kumaha lamun jeung budakna diculik? Sok selanjutnya. Nah, kesananya bertobatlah watubu ilallahi jami'a. Bertobatlah. Kalau kita dulu sudah melakukan banyak pelanggaran yang di atas disebut tadi, sudah kembalilah ke jalan Allah, hei orang-orang beriman, agar kamu mendapat keberuntungan. Ingin beruntung? Sudah tobat. Yang sudah. Tafsir Mufradat. Kalimat zinatahuna perhiasan itu contohnya seperti anting, kalung, gelang, dan yang lainnya. Atau bisa juga yang dimaksud oleh ayat, anggota-anggota tubuh yang biasa ditempeli perhiasan, yang anggota tubuh tersebut haram dilihat oleh orang yang bukan mahram. Seperti leher, kaki, telinga. Ila madoharo minha, kecuali yang biasa nampak. Lapad ini mubham. Artinya
perlu kepada penjelasan dan batasan yang jelas. Sebab dalam Quran tidak diterangkan secara jelas apa yang dimaksud ma dzoharo minha. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah baju, cincin, jari, dan perhiasan lain yang tidak dapat disembunyikan. Jika perempuan mah ngangen naon bu nu ka dieu teh? Nu ka dieu gini. Bondu tah. Pakai bondu aman lah, pakai bros. Makanya bros dilebet. Kaca soca begitu. Jam tangan, ya nggak apa-apalah di luar. Tapi kalau gelang emasnya di dalam. Karena gelang tuh bukan perhiasan, itu non manset apa? Bukan perhiasan baju. Gelang mah perhiasan lengan tangan. Jadi kalau lengan tangannya saja aurat, begitu juga perhiasannya. Jangan sampai ibu pakai tangan panjang, gelang nah di luar. Itu gelang teh perhiasan baju, perhiasan tangan. Perhiasan tangan gelang teh. Ya. Mun bros, itu perhiasan baju. Terus ada juga yang berpendapat maksudnya wajah dan telapak tangan. Tapi nanti pembahasan meluasnya akan dibahas di dalam judul Ahkamus Syar'i nanti ya edisi berikutnya. Ahkamus Syar'i itu hukum apa saja yang muncul dari ayat-ayat yang tadi. Hukum apa saja? 1, 2 nanti. Ada judul Ahkamus Syar'i. Sekarang bihumurihina, humur. Humur teh jamak dari khimar yang artinya tutup kepala. Bu, sebetulnya nggak ada kewajiban berkerudung, tidak ada. Yang ada itu kewajiban menutup aurat. Ngan lamun pakai kerudung pantas. Da teu nanaon ku talomong oge teu nanaon. Ngan pantas teu. Ada kewajiban berkerudung? Tidak ada. Berkerudunglah tidak ada. Nu aya ge tutup auratmu. Kerudung mah salah satu jenis pakaian yang bisa dipakai menutup aurat. Ya, khususnya kepala. Bu, ibu keluar dari jamban. Biasanya di rumah nggak ada siapa-siapa keluar dari jamban teh dianduk, hungkul, mangga. Kalau resan aya tamu laki-laki yang bukan mahram, ibu keluar, aduh kumaha ieu aya tamu. Begitu. Kenging teh ibu teh daah ngangge naon semacam kardigan, andukna dikerudungkeun, kenging teh. Ari anduk teh kerudung bukan? Bukan, tapi untuk sementara waktu bisa dipakai tutup kepala. Yang diperintah itu tutup aurat, bukan berkerudung. Di urang aya ibu-ibu dikerudung rapi, ari ping-ping ka mana wae, bitis. Aya ibu-ibu nu jaremput anak sekolah antar jemput, dikerudung rapi. Eta bitis ka mana wae. Ada nu diperintah teh berkerudung, bukan. Diperintah mah nutup aurat. Ya. Kepala itu aurat. Betis itu aurat. Selanjutnya, kata Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab berkata khimar itu sesuatu yang biasa digunakan tutup kepala oleh wanita. Terus, juyub adalah lapat jama dari jaibun yang biasa diterjemah dada. Padahal arti pokok jaibun itu adalah sebuah lubang di bagian jilbab atau di atas baju. Kan sok aya bu, kerudung nama panjang dugi ka dada, ngan dibulat belit, akhirna katingali dadana. Ya, kan aya nu bulat belit katingali dadana, eta juyub deh eta lobang dada kahandapkeun supaya tertutup. Teu nanaon dibelitkeun oge lamun ieu katutup, punten, dan dadanya tidak membentuk lekuk tubuh. Mengundang. Ya. Sok Pak, jujur saja boro-boro pemuda. Aki-aki wae ningali dada perempuan yang mencetak mah berbinar-binar. Berbinar-binar nutunuh ge jug cenghar we hari. Cobian aku ibu. Berbinar-binar caang. Ya. Bahaya. Ya, jadi mungkin si syahwatnya tidak tersalurkan tapi anggar teu kenging. Nah,
yang dengan adanya lubang tersebut terlihatlah sebagian dada perempuan itu. Sababun nuzul. Abdullah bin Zabir pernah menceritakan bahwa Asma bin Mirsad memiliki sebuah kebun kurma. Lalu ada beberapa perempuan masuk ke kebun kurma itu tanpa memakai izar, kain sejenis sarung, tengangge kahandapan, rok dengan satu we. Ya. Sehingga napaklah genggenya, katingali genggenya, dadanya kelihatan, jambulna kelihatan. Di urang aya nu di kerudung ditarik, katingali we jambulna. Aya nu di kerudung sampai ka dia kerudungnya. Di mana bige aya. Ngan saur Asma, ma'akbahahada, betapa buruk kelakuan ini. Kemudian turunlah ayat di atas. Aya nu di kerudung ditutup kepalanya, ngan jamulna dikaluarkeun teu kenging. Sok ieu kumahanya memeratakan ilmu ini di kalangan kaum muslimat. Karena setahu saya, Bu, ya, syariat Allah yang paling banyak dilanggar oleh perempuan adalah masalah aurat. Laki-laki mah Pak, jangankan di masjid, di kolam renang saja laki-laki itu tidak ada yang buka aurat. Laki-laki mah jarang yang buka aurat, hampir tidak ada. Kalau perempuan, jangankan di kolam renang, di masjid saja ada yang berani buka aurat. Ada perempuan masuk masjid tidak berkerudung, ada nggak? Pernah lihat? So kayak buka alun-alun amang, ke masjid alun-alun. Aya ngiring sholat tapi tidak dikerudung, lumayan sakitu oge. Sholatnya bagus tapi tutup auratnya tentu bakal jauh lebih bagus. Jadi perempuan mah jangankan di kolam renang, di masjid saja ada yang berani buka aurat. Tapi kalau laki-laki jangankan di masjid, di kolam renang saja nggak ada yang buka aurat. Makna global ayat, para hadirin hadirat rahimakumullah. Pada ayat sebelumnya masih 30 juga 31. Al-Quran surat An-Nur 30, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada laki-laki mukmin agar menundukkan sebagian pandangan serta memelihara kemaluan dan auratnya. Demikian juga dalam ayat ini, ayat 31-nya, Allah memerintah kepada perempuan-perempuan mukminat hal yang sama. Jaga pandangan, jaga pelihara kemaluan. Namun dalam ayat ini ada tambahan. Apa itu? Mereka tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahram-mahram tadi yang disebut di atas. Nanti dirinci insya Allah. Karena hal itu lebih utama dan lebih terpelihara baginya. Kecuali yang biasa nampak. Seperti baju, cincin, celak, dan lainnya. Mangga, ya. Blush on mah di kanelan ge mangga. Ya. Lip gloss, maskara, eyeshadow, eye cleaner. Dikeun ka jiga Pinocchio sugan kadinya. Dikeun ka salakina ge teu wauh itu bener pamajikan urang. Teras mana bieu teh? Ada dalam ayat ini ada tambahan, mereka tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali ke mahramnya. Itu lebih utama ya. Nah itu pun tanpa ada maksud memperlihatkannya, memakainya dengan sombong atau niatan yang jelek. Sami Bu, walaupun ibu berkerudung rapi, ya, terus ibu dangdos, ulah sengaja selfie diupload ke media sosial, nanaonan. Kumaha kitu udah hukumna, saya cenderung itu haram. Kalau sekedar dipoto keluarga, ya ada kebahagiaan, alhamdulillah bisa kumpul bersama. Tapi kalau selfie sedada, komo muka hungkul, diupload ke media sosial. Ya, itu kan banyak nanti dinikmati oleh laki-laki lain. Gelis kieu, aduh, ieu bibirna meuni berem-berem jawer hayam. Kulit nage koneng kelir non, kelir koneng cangkang cau, huntuna bodas tipung tarigu, socana coklat-coklat kopi susu. Aya lagu Dul Sumang nanti Bu.
Kalau yang pernah harapus, ibu hapus, jaga marwah ibu, marwah putra-putri ibu, jaga marwah keluarga. Ya, karena nanti kalau sudah aib bukan hanya diri, nanti keluarga. Jadi sekarang bukan hanya yang buka aurat, yang nutup aurat pun tapi begitu berkerudung rapi, tapi selfie diupload ke media sosial. Ini maksud lo apa ini? Sok, Bapak ridho nggak wajah istri Bapak terpampang di media sosial wajah cantiknya? Ridho Bapak? Kalau Bapak ridho, sarua goreng patutna. Sarua goreng patut. Sudah hapus. Kalau foto yang wajar lah, foto keluarga, apalagi dengan suami, ya. Nah, dalam hadis ada hadis begini, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, ada seorang berjalan berlaga dengan sombong dengan pakaian yang dikenainya. Ya, walaupun dia menutup aurat tapi sombong. Ya, sungguh hatinya merasa kagum dengan perbuatannya. Lalu Allah akan tenggelamkan orang tersebut ke bumi, maka ia akan terus-menerus berada di dalamnya hingga hari kiamat. Maksudnya dihinakan. Sungguh kita telah tahu, orang-orang jahiliyah dulu memutuskan dan bertindak segala sesuatu tanpa memakai hukum Allah. Demikian juga dalam hal berpakaian. Perempuan-perempuan zaman jahiliyah berpakaian sekehendak hati mereka sendiri. Yang penting saya suka. Yang penting orang lain suka melihat saya berpakaian. Ternyata hal ini pun masih dilakukan oleh banyak perempuan muslim zaman sekarang. Mudah-mudahan itu bukan anak-anak kita. Ya, banyak perempuan muslim. Ya, yang penting saya senang pakai baju. Yang penting orang lain suka melihat baju saya. Terlepas menutup aurat atau tidak, seksi atau tidak. Ya. Mereka berpakaian asal senang, asal bagus, asal indah. Tapi tidak memperhatikan batas aurat yang ditetapkan Allah. Malah tidak sedikit yang merasa bangga memperlihatkan bahkan mempertontonkan aurat kepada yang bukan mahramnya. Ada juga yang memakai tutup kepala tapi hanya disimpan di atas pundak atau ditarik sedikit ke atas hingga rambut bagian depan dan lehernya kelihatan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Iya teh Bu. Di urang tehnya orang-orang teh tidak suka ada pencabulan, pelecehan seksual, tapi pemicunya mengapa dibiarkan? Jika reungit nak ditepakan, tapi sarang nyamuknya air tergenang dibiarkan, sampah dibiarkan kan liar nu gitu teh. Nyamuk boleh ditepak, tapi mengapa sampai banyak nyamuk tuh, banyak air tergenang? Airna picenan. Usahakan jangan banyak air yang tergenang. Di urang teh nu pencabulannya dihukum, pelecehan seksualnya dihukum. Ya, tapi yang pemicunya dibiarkan itu kumaha? Pemicunya dibiarkan. Ketika ada orang pelecehan seksual, dihina, dijejeleh. Padahal tidak mustahil dia pelecehan seksual, dia melakukan pencabulan, justru melihat dirinya yang seksi. Tidak mustahil. Sok, salajengna, setiap muslim wajib mengetahui bahwa Allah telah memerintah umatnya untuk menutup aurat. Setelah tahu, maka ia wajib melaksanakan perintah tersebut. Bila dilanggar, maka akan ada sanksi dari Allah. Sanksinya dari Allah. Kalau seorang sering memperlihatkan aurat, suaminya pun dengan bebas lihat aurat orang lain, jangan menyesal istri itu kalau suaminya selingkuh. Seorang gadis dengan enaknya berpakaian, jangan menyesal kalau bapaknya pelecehan seksual. Seorang anak perempuan seksual, jangan menyesal kalau kakaknya pelecehan seksual, melakukan pencabulan. Mengapa kamunya begitu? Kamu tidak mau bapak kamu selingkuh, tidak mau kakak kamu pelecehan seksual, tapi kamu melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan itu. Mikir atuh. Sok salajengna. Sanksinya apa? Kata Aisyah, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
Ayumam ro'atin, perempuan mana saja, anak kiai sekalipun, anak ulama sedikit pun, kalau dia berani buka baju, buka aurat, bukan di rumah suaminya, dia perlihatkan aurat kepada yang bukan mahramnya, maka ia telah membuka aib antara dirinya dan Tuhannya. Perintah menutup aurat tidak lain untuk menjaga keutamaan, menjaga kehormatan, menjaga dirinya dari kejahatan yang timbul akibat dari memperlihatkan aurat tersebut. Selain itu, orang yang senantiasa menjaga auratnya karena mengharap ridho dan maghfirah Allah akan mendapat derajat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang sok dikieukeun, nutup aurat ge nu teu bener mah teu bener we. Sakitu teh nutup aurat, komon teh. Iya. Abi mah najan buka aurat anggar we saya mah baik. Justru dengan tidak menutup auratnya sudah tidak baik. Betul, ada orang yang rapih tapi benar ada. Tetapi tidak baik mah tidak baik. Baik dalam Islam mah tidak boleh sepotong-sepotong. Harus signifikan. Hadis terakhir dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku bertanya kepada Nabi Rasulullah, bagaimana tentang aurat kami nih laki-laki? Siapa yang boleh kami perlihatkan aurat, siapa yang tidak boleh? Kata Nabi, jaga auratmu kecuali kepada istri dan budak perempuan kamu. Aku bertanya lagi, Rasulullah, bagaimana kalau suatu kaum saling bercampur di suatu tempat? Jika kamol, kan kita tidak mungkin, Bu. Bapak kan tidak mungkin, tutup aurat, tutup, kan tidak mungkin gitu kabatur. Kalau ke anak kita, oke lah. Kabatur makan kita, mana mungkin. Tutup atau auratnya, maknya piraku gitu. Bagaimana kalau bercampur? Nah, kata Nabi SAW, jika kamu mampu, jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya. Usahakan, mangga kamu da peryogi balanja. Peryogi nganter barudak. Ya, mangga. Ke mall, ke supermarket, ke tempat wisata. Kalau kita sebisa-bisa kita bisa tutup aurat, tutup. Kalau kita bisa menahan pandangan kita, tahan. Ya. Lalu ia bertanya lagi, Rasulullah, bagaimana jika orang itu sendirian di kamar, kenging teu buligir? Cek Nabi, Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya. Kenging di bumi, nyalira di buligir, jawabna nanaonan. Hari itu mah ada keperluan, saya tidak pakai baju karena mau mandi atau karena ada urusan tertentu. Hari itu mah nonton TV teu di baju nanaonan. Da usah saha nanaonan di baju. Begitu.